Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. We give thanks for your great love, O Lord. Karena di tengah-tengah segala dosa, penderitaan, dan hidup kami yang tanpa pengharapan di dalam dunia yang berdosa ini, Because in the midst of our sin and suffering in this sinful world, Engkau ya Bapa mengirim anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. you have sent your only Son, Jesus Christ, into the world to redeem us. Kami bersyukur sebagai umat-Mu, kami boleh memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. We give thanks that as your people we have a sure hope in you. Di dalam Tuhan kami boleh mengalami kekuatan penyertaan Tuhan di tengah segala kesulitan dan pergumulan yang kami alami. In you, Lord, we have the strength and guidance through all the struggles that we face. Meskipun kami sadar bahwa kuasa dosa dan yang ada dalam dunia ini dan juga dalam hidup kami belum sepenuhnya dikalahkan di dalam hidup kami. Even though we realize, Lord, that the power of sin in this world and ourselves has not yet been fully destroyed, Tetapi kami yang di dalam Kristus, Engkau sudah memberikan hidup yang baru, yang memberi kekuatan yang baru dan memberikan keselamatan yang pasti di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. but we know that for those of us in you, we are given a new life, a new strength, and a new way to live. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Whoever is in Christ is a new creation. Surely the old has passed away and the new has come. Tapi kami masih menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga segala pekerjaan-Mu yang sudah mulai dikerjakan digenapi secara sempurna. But we still wait for your second coming when your work can be completed fully. Karena itu Tuhan pimpin kami terus dan beri kami iman hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. And so, Lord, would you guide us and grant us faith living in this sinful world, Sehingga kami juga boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. so that we may experience victory in all the struggles and difficulties that we face. Dan Tuhan pimpin kami terus ketika kami masih menghadapi segala kesulitan, pergumulan, bahkan kematian, kami boleh terus beriman dan hidup di dalam kehendak-Mu. And so would you help us, Lord, in the midst of this difficulty and our struggles and facing death, would you help us to live in your strength? Dan beri kepada kami firman-Mu yang kami butuhkan setiap hari untuk kami boleh menjalani hidup yang setia kepada Tuhan. And would you give us your word, which we need to live daily in you? Untuk itulah kami berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. That is why we pray and we are ready to receive your word this morning. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan. Would you bless and guide us, O Lord? Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we pray and give thanks. Amin. Amen. Silakan duduk saudara You may sekalian. be seated, brothers and sisters. Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-19. I invite us to open our Bibles to 2 Samuel chapter 19. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 2 Samuel dan hari ini kita masuk pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-9. We will continue our exposition of 2 Samuel, and today we will go into 2 Samuel 19, verse 9. Kita akan membahas ayat 9 sampai 43 hari ini. We will discuss verses 9 to 43 today, Tetapi pertama-tama saya ajak kita membaca ayat 9 sampai 15, kemudian ayat 40 sampai 43. but I first invite us to reach verses 9 to 15 and then verses 40 to 43. Saya akan membaca satu kali di dalam bahasa Indonesia ayat 9 sampai 15 dan ayat 40 sampai 43. I'll read once in Indonesian, verses 9 to 15 and then 40 to 43. Saudara yang memiliki Alkitab dalam bahasa yang lain silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara sendiri. Those of you with Bibles in different languages, you may follow along in your own languages. 2 Samuel 19, saya mulai membaca ayat 9 sampai 15. 2 Samuel 19, verses 9 to 15. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri
dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda, demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Kita lompat ayat 40 sampai 43. We will now jump to verses 40 to 43. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal itu? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu, mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Saudara sekalian, pemindahan kekuasaan itu sering dibarengi dengan berbagai kekacauan. Brothers and sisters, the transfer of power is often accompanied by chaos in varying forms. Kita mengikuti apa yang terjadi di Amerika dengan perpindahan kekuasaan dari Donald Trump kepada Joe Biden. We know what happened in America during the transfer of power from Donald Trump to Joe Biden. Ada riot yang sangat memalukan di US Capitol yang sangat mengalami beberapa orang mati karenanya. There was a shameful riot at the US Capitol which led to several deaths. Juga saudara sekalian, kalau saudara mengikuti politik di Indonesia, maka juga banyak orang mulai khawatir apa yang akan terjadi nanti setelah Jokowi turun tahun 2024 ya. Kalau tidak salah ya. 23 atau 24, saya lupa, 24 mungkin kalau tidak salah. And if you follow Indonesian politics, there are many people who are worried as well for chaos following the stepping down of Jokowi in 2023 or 2024. Karena Presiden Jokowi sudah 2 periode dan dia tahun 2024 nanti akan turun dari pemerintahannya. Because President Jokowi has had 2 terms and so he must step down in 2024. Dan banyak orang-orang yang berambisi sekarang sudah mulai siap-siap untuk boleh menggantikan Jokowi sebagai presiden. And there are many people with ambitions to replace him as president. Dan banyak orang khawatir akan terjadi kekacauan kalau Jokowi tidak lagi menjadi presiden. And many are worried of civil unrest during that time. Saudara sekalian, di dalam 2 Samuel pasal 19 yang tadi kita baca, kita juga membaca pergantian kekuasaan dari Absalom kepada Daud. In this chapter of 2 Samuel, we see the transfer of power from Absalom to David. Kita tahu sebelumnya bagaimana Absalom itu merebut kekuasaan dari Daud dan menimbulkan kekacauan yang besar di situ. We know earlier how Absalom stole the power from David and caused this chaos to begin with. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana kemudian dengan penetapan Tuhan, dengan pertolongan, dengan hikmat daripada orang-orang yang dipimpin Tuhan, juga akhirnya Absalom itu mati.
And we have heard 2 weeks ago how by the will of God, by the help of God, and by the wisdom that God has granted to the leaders of Israel, Absalom died. Dan di sini kita membahas di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca sekarang mulai pergantian kekuasaan kembali dari Absalom yang tadinya sudah sangat berkuasa dan sudah melakukan kudeta menjadi raja, sekarang kembali kepada Raja Daud yang berkuasa. And now in these verses we see the transfer of power from Absalom, who did a coup d'etat against David. There's that power returning now back to David. Tetapi di sini kita juga boleh melihat kekacauan meskipun Absalom sudah mati dan sekarang satu-satunya raja yang berkuasa adalah Daud, tetapi terjadi pertengkaran, terjadi kesulitan dalam pemindahan kekuasaan ini. And yet we still see chaos. Even though David is the sole king here, we still see conflict in the transfer of power. Kita perlu belajar hal ini dan mengerti hal ini karena kita tahu sejarah daripada kerajaan Daud bukanlah sekedar sejarah politik seperti yang terjadi di Amerika ataupun di Indonesia. We need to learn this because we know that this is not just history the same way we see history in America and Indonesia. Ini adalah sejarah daripada kerajaan Allah dan ini adalah bayang-bayang daripada kerajaan Allah yang ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Daud. This is the story of the kingdom of God, this history. Saudara sekalian, struktur daripada 2 Samuel 19 ayat 9 sampai 43 sebenarnya sangat sederhana. The structure from verses 9 to 43 is actually very simple. Ayat yang 9 sampai 15 dan itu dimulai dan diakhiri dengan ayat 40 sampai 43 yang tadi kita baca. From what we just read earlier from 9 to 43. 9 to 15 and 43 to 43, 40 to 43 itu awal dan akhirnya itu dimulai dan diakhiri dengan selisih pendapat atau pertengkaran antara orang-orang Israel yang adalah kerajaan yang di utara dengan orang-orang Yehuda yang adalah kerajaan di selatan. Meskipun belum terpecah kerajaan itu, tetapi ini adalah dua bagian yang nantinya akan terpecah. These two sections started and ended with differences in opinions and conflict between the northern people of Israel and the southern people of Judah. They would later form two different kingdoms, but they had not yet split. Saudara sekalian, pertengkaran antara dua kelompok besar ini adalah tentang membawa raja kembali kepada tampuk kekuasaan. Bagaimana prosesnya, apa yang harus dikerjakan, dan raja harus berkuasa di mana. Ini menjadi pertengkaran mereka. And the cause of their conflict was an argument regarding how they would return the king to his position of power and from where he would rule. Jadi teks yang kita baca itu dimulai dan diakhiri dengan pertengkaran ini. And so the text that we read starts and ends with this conflict. Dan di tengah-tengah ayat ini, dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-39, itu adalah berbicara tentang kita akan belajar ada 3 karakter yang mewakili sifat-sifat karakter orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. And in between, from verses 16 to 39, we see 3 different characters representing 3 different people we see in the kingdom of God. Jadi sekali lagi, bagian yang pertama dengan bagian yang terakhir berbicara tentang pertengkaran antara orang-orang Israel dengan orang-orang Yehuda. And so once again, in the beginning and the end, we see conflict between the people of Israel and the people of Judah. Dan di tengah-tengahnya kita akan melihat 3 karakter di dalam kerajaan Daud ini yang akan menggambarkan natur hidup di dalam kerajaan Allah. And in the middle, we see these characters who show the nature of life within the kingdom of God. Karena itu yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu perselisihan di dalam kerajaan Daud ini. And now, so because of that, let us now look first at the conflict we see in the kingdom of David. Kita sudah melihat bahwa Absalom sudah mati dan Daud telah menang, tetapi Daud itu masih ada di dalam pelarian. Absalom was dead and David was victorious, but he was still in exile and wanted to return. Dan kemudian orang-orang Israel yang berinisiatif mengatakan, mari kita bawa kembali. Sekarang Absalom sudah mati, Absalom adalah yang seharusnya raja kita sudah mati, sekarang tinggal Raja Daud. Mari kita bawa Raja Daud kembali memerintah atas kita. And so the Israelites took initiative in saying, Absalom, who we set as king over us, has died. And so now let us bring back David to rule over us. Tetapi rupanya masih ada keraguan di antara suku Yehuda. But it seemed like there was still some hesitation among the people of Judah. Dan saudara tahu suku Yehuda adalah sukunya Daud. And we know that Judah was David's tribe. Tetapi mereka yang adalah saudara-saudara Daud, sesama suku oleh Daud, mereka ragu karena ada cukup banyak orang-orang Yehuda sesungguhnya yang mendukung pemberontakan daripada Absalom.
They were in the same tribe as David, but they were hesitant, mainly because there were many of them who rebelled together with Absalom. Dan kalau saudara mengingat yang lalu kita membahas tentang Ahitofel yang dulunya menjadi penasehat Daud dan kemudian menjadi penasehat Absalom dan kemudian dia mati gantung diri, dia adalah seorang Yehuda. And as we spoke about earlier, Ahithophel, who used to be David's counselor but then switched sides to Absalom, he too was a man from Judah. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang kita tadi baca, Amasa yang telah diangkat Absalom menjadi panglima, dan di sini Daud berjanji akan tetap menjadi panglima tentara, dia juga adalah orang Yehuda. And as we have read earlier, Amasa, who was the commander of Absalom's army and whom David forgave and raised up to be his commander, he too was a man of Judah. Jadi saudara sekalian, kita melihat Daud di sini mengirim Zadok dan Abiatar kepada tua-tua Yehuda. And so here we see David sending Zadok and Abiathar to the elders of Judah. Dan mengatakan ayat yang ke-11, berbicaralah kepada tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? And he sent this message, why should you be the last to bring the king back to his house? Ya. Dan kemudian Daud kemudian juga ayat yang ke-13 memberi keyakinan tentang Amasa. And in verse 13 he gives confidence to Amasa too. Bahwa beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahwa terlebih lagi daripada itu jika engkau Amasa tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. God do so to me and more also, if you are not commander of my army from now on in place of Joab, is what David said. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Daud ini adalah tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan suku Yehuda khususnya bahwa khususnya mereka yang berontak sebelumnya, bahwa tidak ada pembalasan dendam kepada mereka. The actions of David here were required to reassure the tribe of Judah, especially those who rebelled together with Absalom, that there would be no revenge against them. Karena itulah kemudian ayat yang tujuan daripada Daud berhasil yang dicatat di dalam ayat yang ke-14. And the plan of David succeeded as written in verse 14. Di ayat 14 mengatakan demikianlah dengan apa yang dilakukan dan dikatakan Daud itu, dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak sehingga mereka mendukung akan raja. And he won over the hearts of the men of Judah, so they were all of one mind and brought him back. Ya, di dalam NIV dan ESV juga mirip mengatakan he won over the hearts of all the men of Judah as though they were one man. And in the NIV and the ESV as well, it says he won over the hearts of the men of Judah, so they were all of one mind. Jadi mereka seperti satu pikiran, seperti satu orang, semuanya sepakat sekarang, setuju, tidak ada lagi keraguan. Mereka orang-orang Yehuda ini sekarang mendukung Daud. Datanglah, kembalilah engkau ya Tuanku dengan semua anak buahmu. And so Judah here was made to be like one man, like one mind. And they sent word to the king, return you and all your men. Dan saudara tahu Yerusalem itu ada di daerah Yehuda. We know Jerusalem is in the territory of Judah. Jadi orang-orang Yehuda sekarang menyambut kembali Daud. Datanglah ke Yerusalem dan berkuasalah atas kami semua. And so Judah welcomed David back, come to Jerusalem and rule over us. Tapi kalau kita lompat kemudian ayat yang ke-40 sampai ayat yang 43. But if we jump now to verses 40 to 43. Ketika raja kembali ke Yerusalem, maka sekarang orang-orang Israel yang protes. When the king returned to Jerusalem, the people of Israel protested. Orang-orang di Israel utara itu yang protes dan berkata kepada orang-orang Yehuda, mengapa engkau, saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu sekarang menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia. The northern people of Israel came and complained, saying to David, why have our brothers, the men of Judah, stolen you away and brought the king and his household over the Jordan? Dan orang Yehuda menjawab lagi kepada orang Israel, ayat 42. And the people of Judah replied in verse 42. Oleh karena raja, kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas raja, atas biaya raja, apakah kami mendapat keuntungan? And they answered, because the king is our close relative. Why then are you angry over this matter? Have we eaten at all at the king's expense? Has he given us any gift? Dan ayat 43 orang Israel menjawab lagi.
And in verse 43, the Israelites, they replied again, Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? We have 10 shares in the king, and in David also we have more than you. Why then do you despise us? Were we not the first to speak of bringing back our king? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda balas lagi dan lebih pedas lagi daripada perkataan orang-orang Israel. And the men of Judah, they replied again, and they replied in a much fiercer manner than the people of Israel. Saudara sekalian, di sini kita melihat Daud sudah menang, Absalom sudah mati, dia sudah berkuasa sekarang, tetapi pertengkaran, perselisihan terus terjadi di dalam kerajaan Daud. Here we see that David had already won, Absalom was already dead, and yet we still see conflict and difficulty in the kingdom of David. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari keadaan ini? What can we learn from this, brothers and sisters? Ini sesungguhnya menggambarkan juga kehidupan kita sekarang ini di dalam dunia ini, tentang di mana kita hidup di dalam kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. This is a good picture of the kingdom of God in this age. Karena itu dua hal yang kita perlu pelajari dan mengerti. And so there are two things that we can understand here. Yang pertama adalah kita perlu menerima realita hidup sebelum kerajaan Allah itu datang secara sempurna dan total di dalam dunia ini. The first is to accept the reality of life before the kingdom of God comes perfectly and fully in this world. Sebelum Kristus datang kedua kali nanti, maka kita sebagai umat Tuhan masih terus akan berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Tuhan, di bumi seperti di sorga. Before Christ comes again for the second time, we will continually pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ini doa yang akan terus kita doakan sampai Kristus datang kedua kali, sampai kerajaannya secara sempurna datang, sampai kehendak Tuhan itu terjadi di bumi sepenuhnya seperti sekarang terjadi di sorga. This is a prayer that we will continually pray until Christ comes back, until the kingdom of God comes perfectly and fully, and until His will is done on earth as it is perfectly being done in heaven at the moment. Artinya memang hidup kita di tengah-tengah dunia ini akan ada kesulitan, pergumulan, penderitaan, dosa, perselisihan, dan pertengkaran. Satu realita yang kita harus terima, memang itulah realita kita hidup di dalam dunia ini sekarang ini. And until then, we need to accept the reality that we live in a world that is full of suffering and conflict and division. Meskipun kita sudah percaya di dalam Tuhan, meskipun kita sudah memiliki hidup yang baru, kita sudah menjadi manusia baru, tetapi pekerjaan Tuhan belum selesai di dalam hidup kita dan juga di dalam dunia ini. Even though we who believe in Christ have new lives, we are new men, we know that the work of Christ is not yet fully complete in this world and in ourselves. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, sebelum Kristus datang kedua kali, akan terus ada kesulitan, kesedihan, pergumulan, bahkan kematian di dalam hidup kita. Know that before Christ comes for the second time, there will be suffering and sadness and difficulty and death in our lives. Selalu ada mix antara lalang dan gandum di dalam dunia ini dan juga bahkan di dalam gereja. Until then, we live in a world where the wheat and the weeds are mixed in the world and in the church too. Selalu di gereja manapun tidak sepenuhnya orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang hidupnya dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan hidupnya mengasihi akan sesama. Tidak semuanya seperti itu. In any church, not every single attendee loves God with all their heart. Bahkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pun mengasihi sesama, tetap juga kita kadang-kadang jatuh di dalam dosa, kadang-kadang kita menyakiti hati orang lain, kadang-kadang kita tidak mentaati akan Tuhan. And even those who do love God, they can disappoint others, they can hurt others and disappoint God. Maka kita harus menyadari ini dan sehingga kita tentu kita boleh kecewa, boleh sedih dengan keadaan seperti ini, tetapi tidak membuat kita putus asa. And so we can realize this and we can be disappointed and sad about the situation, but do not despair. Kita masih terus berjuang karena sadar bahwa kita masih ada di dalam apa yang disebut sebagai progressive sanctification.
We always strive because we realize that we are in a state called progressive sanctification. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan terus menghadapi akan hal itu. While we are in this world, we will always face the situation. Karena itu biarlah kita perlu sabar terhadap sesama kita seperti Tuhan sudah sabar dan terus sabar kepada kita. And so may you have patience towards one another, like God has been patient and very patient towards us. Kita menyadari hidup di dalam dunia ini dan kita hidup di dalam gereja sebagai saudara-saudara seiman, ada sakit hati, ada kesedihan, ada pergumulan, ada kekecewaan yang kita harus sadar memang itu adalah bagian realita hidup di dalam dunia ini yang sebelum Kristus datang kedua kali. We know that for those of us living in the church, there's still sadness, there's still disappointment and hurt, but this is part of the reality of living in the sinful world. Seperti kita semua di dalam keluarga kita masing-masing, pasti keluarga kita juga ada kesedihan, ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, ada dosa di dalam keluarga kita masing-masing. It's like in our own families, we have suffering, we have hurts, and we have sin in our families. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara siblings, siblings juga terus juga ada pertengkaran, ketidakcocokan dan sebagainya. Like between a husband and a wife, a parent and a child and a parent, or maybe siblings too. There will always be conflict and division. Tetapi kita tidak mengatakan kalau kita bertengkar dengan istri atau suami kita, ya sudah kalau begitu kamu pergi saja dari rumah ini. But when we have conflict with our wives, for example, we don't say, okay, you leave this home then. Kalau anak kita juga kita tidak taat kepada kita dan dia melakukan kesalahan, kemudian kita tidak juga mengatakan kemudian, oke, berhenti, kamu jadi anak saya. And when children disappoint us, we don't say to them, okay, now you're no longer my child. Juga orang tua yang melakukan kesalahan, anak-anak tidak berkata, oke, aku keluar dari rumah dan engkau berhenti menjadi orang tuaku. And when parents disappoint their children, the children don't say, okay, you're no longer my parent. Kita akan sabar, kita akan berusaha, akan berjuang bersama-sama dengan bersandar kepada Tuhan, dengan minta hikmat dan kekuatan Tuhan. Kita akan berusaha untuk boleh ada perbaikan dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. But we strive, we learn, and we pray for wisdom and strength from God to grow in Him. Tentu salah satu yang penting adalah setiap orang di dalam gereja seperti di dalam rumah juga kita memiliki hati yang teachable. What's certainly very important is for any of us to have a heart that is teachable. Hati yang mau dirubah oleh Tuhan, hati yang mau belajar akan kebenaran firman, hati yang mau mendengar akan orang lain, sehingga kita boleh terus mengalami pertumbuhan. Tetapi artinya pertumbuhan itu belum sempurna, terus berjuang. Akan ada kelemahan, ada kesulitan lagi, akan ada pertengkaran lagi. Tapi biarlah kita terus bertumbuh, mengalami progressive sanctification. A teachable heart is a heart that is willing to learn from the Word of God, a heart that is willing to hear from others, a heart that is willing to grow. It may take difficulty, but we will grow. Dan saudara sekalian, hal yang kedua kita ada pengharapan yang pasti adalah di tengah segala kesulitan ini kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan terus bekerja di dalam kerajaannya, di dalam gerejanya. The second thing we can learn, which forms a sure hope for us, is that God will not leave His kingdom. Kalau ini adalah kerajaan Allah, kalau gereja adalah milik Kristus, maka dia pasti akan memelihara dan dia bahkan terus menjaganya, bahkan sampai maut pun tidak akan menguasainya. If this is really the kingdom of God and that Christ, the church belongs to Christ, then He will certainly keep His church and the gates of hell will not overcome it. Kalau sudah membaca misalnya salah satu contoh gereja di Korintus, itu adalah salah satu gereja yang mengalami begitu banyak masalah. One example of this is the Church of Corinth. It had very many problems. Gereja yang banyak pertengkaran, ada dosa, ada perselisihan yang besar di dalam gereja itu. A church with much conflict, with much sin and much division. Tetapi di tengah segala kesulitan dan pergumulan itu, dosa di situ, Paulus kemudian tidak mengatakan kepada mereka, kalau begitu daripada banyak kesulitan, sakit hati, dosa, sudah bubar saja gereja ini. But in the midst of all those struggles and sin and difficulties, Paul didn't tell them, okay, just disband. Bahkan salah satu persoalan yang besar di dalam gereja Korintus adalah masalah perjamuan kudus.
One of the biggest problems in the church of Corinth was the matter of the Holy Communion. Perjamuan kudus salah satu sakramen yang paling penting di dalam gereja, menjadi sumber pertengkaran daripada jemaat Korintus. The Holy Communion, one of the most important sacraments, was becoming a point of conflict for the people in Corinth. Tetapi Paulus kemudian tidak mengatakan kalau gitu sudah tidak usah ada perjamuan kudus di dalam gereja Korintus. But Paul didn't say, okay, if that's the case, don't have the Holy Communion. Tidak, Paulus terus berjuang, terus mengajarkan kebenaran, terus mendorong mereka untuk berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan melakukan perjamuan kudus. No, Paul continually encouraged them to gather together and to continually have the Holy Communion. Karena justru ketika mereka berkumpul, mereka melakukan perjamuan kudus, mereka itu adalah kesempatan untuk berubah dan bertumbuh mungkin terjadi. It is because when they gather and have the Holy Communion, there are opportunities to change and grow appear. Dan ini adalah gereja Tuhan. Kalau ini gereja Tuhan, di tengah segala ketidaksempurnaan, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan anugerahnya, dan sampai Dia datang kembali, maka baru segala kesulitan, dosa, pergumulan, kesedihan itu baru selesai. And this is the church of God, and so God will continually give us the grace to grow this imperfect church until Christ comes again, and we will be full and perfect. Seperti lagu yang kedua yang tadi kita nyanyikan, Like the second song that we have just sung, seperti tadi saya katakan, bait-baitnya menyatakan kesulitan, pergumulan, dan penderitaan hidup dalam dunia berdosa. like I spoke earlier about how it portrays the difficulty of life in the sinful world. Tetapi waktu masuk ke referensinya, bolehkah dimunculkan referensinya? But when we go to refrain, can we show the refrain? Dan di situ mengatakan sepertinya segala sesuatu sudah baik. It talks about as if everything is good now. When Jesus comes, the tempter's powers is broken. Next. When Jesus comes, the tears are wiped away. Next. He takes the gloom and fills the life with glory. Next. For all is changed when Jesus comes to stay. Sepertinya segala sesuatu menjadi bagus, baru, penuh dengan kemuliaan, tetapi kita harus sadar, ini adalah already and not yet. It seems as if everything becomes good and new and glorious, but let us remember that this is already but not yet here. Betul, ketika Kristus datang sesuatu yang baru terjadi. Yes, when Christ comes, something new happens. Ketika Kristus datang, ada pengharapan dan kekuatan dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. When Christ comes, there's a new strength and glory that God gives to us. Tetapi itu belum sepenuhnya kita alami di dalam dunia ini sekarang ini. But we have not yet fully experienced that in this world today. Tuhan sudah hadir, tetapi Tuhan sudah memberikan hidup yang baru, tetapi belum seluruhnya menjadi baru di dalam hidup kita. God has come and He has given us a new life, but that new life has not fully manifested in our lives yet. Artinya sampai Kristus datang kedua kali, masih ada dosa, masih ada air mata. Hanya ketika Kristus datang kedua kali, seluruh dosa akan selesai, semua air mata akan dihapus. Until Christ comes again, there will be sin and tears. It is only when Christ comes again that sin will be destroyed and tears will be wiped away. Biarlah hal ini mendorong kita boleh menerima realita ketidaksempurnaan hidup dalam dunia ini, tapi sekaligus memegang terus pengharapan di dalam Tuhan dan berharap kita dan berjuang terus bersama-sama dengan saudara Siman, maju, makin menyerupai Kristus, makin menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. May this truth cause us to accept the imperfection of reality and of the reality of life in this world, and may it cause us to strive with the strength and the sure hope that we have in Christ. Biarlah doa Bapa kami yang tadi saya sebutkan juga menjadi kerinduan dan di dalam kehidupan kita masing-masing. May the Lord's Prayer, which I touched on earlier, be a true desire in all of us. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kerinduan kita yang berarti kita juga ingin melaksanakan mulai sekarang, tapi kita tahu doa itu akan terus dipanjatkan sampai Kristus datang kedua kali. It is a desire that we hope for, but we know that this desire will only be fulfilled when Jesus comes for the second time.
Saudara sekalian, sekarang kita melihat tiga karakter yang menjadi representasi orang-orang keragaman macam-macam orang yang ada di dalam kerajaan Daud dan juga kerajaan Allah. Now let us look at three different characters that represent different people in the kingdom of David and the kingdom of God. Yang pertama kita melihat karakter yang bernama Simei. First, let's look at a character named Shimei. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. It's in verses 15 to 23. Saya bacakan dengan singkat bagi saudara sekalian. I will read it briefly for us all. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Saudara sekalian, kalau saudara mengingat Simei ini dicatat di dalam pasal yang ke-16 adalah orang yang melempari Daud dan tentaranya dengan batu sambil mengutuki dia. If you remember in 2 Samuel chapter 16, Shimei was a man who threw stones at David and his men while cursing him. Dan dia sudah tahu, mengingat Daud berjalan di sebelah sini, Simei berjalan di sebelah seberangnya dan terus lempari batu dan teriak-teriak dan mengutuki Daud. And so David was walking on one side of the valley and Shimei on the other side, and he continually threw stones at him and cursed him. Dan sekarang Daud sudah menjadi raja kembali dan sekarang Simei cepat-cepat menyongsong Raja Daud dan sujud menyembah Daud dan mengatakan kalimat yang tadi kita baca. And now that David was king again, Shimei quickly went down to meet King David, to fall down before him and say the words that we have just read. Simei di sini mengatakan dengan terus terang mengakui kesalahan dan dosanya kepada Daud. He plainly confesses his wrongdoing and his sin to David. Tapi sesungguhnya kalau kita berpikir sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya apa lagi yang bisa dia lakukan. But when we think about it, what else could he have done? Kalau dia tidak melakukan itu, dia kemungkinan sebentar lagi akan mati karena Daud sekarang yang berkuasa dengan seluruh tentara-tentaranya. If he didn't do what he had done, then David would have most likely killed him together with his army. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Simei ini, kita tidak ada alasan untuk kita melihatnya bahwa dia sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyatakan kesalahan, menyadari kesalahannya, dan dia sungguh-sungguh sekarang mendukung Daud. And so we have no reason to see this as an honest repentance and a sure change of heart to support David. Bahwa dia melakukan ini sebenarnya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. He probably did this just to save himself. Simei tunduk kepada Daud bukan karena dia mengasihi atau mengenali Daud sebagai raja pilihan Allah, tetapi karena situasi yang memaksa dia beradaptasi. Shimei submitted to David not out of love or because he knew David was the king anointed by God, but because the situation simply forced him to adapt. Dia adalah seorang opportunis yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. He is an opportunistic man who only tried to save himself. Saudara sekalian, kita juga menemukan orang-orang seperti Simei ini di dalam gereja. We also see people like Shimei in the church. Orang-orang yang datang ke gereja bukan sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, tetapi karena dia ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. People who come to church not because they love God, but because they wish to get some kind of benefit for themselves. Orang-orang yang datang ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk mencari pacar. People coming to church not to worship God, but to look for a partner. Bukannya mencari pacar itu salah, saudara.
Not that finding a partner is a bad thing in of itself, Tetapi kalau engkau datang itu tujuan utamanya mencari pacar, but if your main goal is to find a partner in the church, maka kalau engkau tidak ketemu pacar, maka engkau akan sebentar lagi meninggalkan gereja. and if you don't find a partner, then you will quickly leave the church. Tentu kita berharap orang-orang yang demikian pun akhirnya ketika datang ke gereja dia bisa mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada dia dan dia mulai diubah hatinya. Of course, we hope that when people like these come to church, God may speak through their words and their hearts may be changed. Tentu kalau punya hati yang demikian dan juga ada keinginan mencari pacar itu sesuatu yang tidak salah. If you have this kind of heart that loves God and you want to look for a partner, that is not wrong. Sehingga justru ketika engkau sungguh-sungguh, apalagi di gereja ini saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani dan bertumbuh, saya percaya engkau tidak terlalu sulit mencari pacar. And I believe that in this church, if you earnestly love God, then I don't think it will be difficult for you to find a partner. Tapi kalau engkau tujuan utamanya mencari pacar dan hatimu tidak terbuka akan firman Tuhan, But if your main goal is to find a partner and your heart is not open to the word of God, maka sesungguhnya sebentar lagi engkau akan meninggalkan gereja. then surely you will soon leave the church. Ada orang-orang tua yang datang ke gereja itu supaya dengan tujuan supaya anak-anaknya tidak nakal, There's some parents who come to church so that their children won't be naughty, supaya anak-anaknya bisa ikut sekolah minggu dan menjadi lebih tertib hidupnya. so that their children can attend Sunday school and can be more kind children. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang keinginan yang pada dirinya sendiri itu tidak salah. Again, this is a desire that on itself is not wrong. Tetapi kalau engkau memiliki tujuan yang demikian, datang ke gereja hanya supaya anakmu tidak nakal, maka engkau tidak pernah betul-betul mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. But if your main goal of coming to church is to make sure that your children aren't naughty, then you don't understand truly what God wills for you. Dan kau akan sebentar lagi akan meninggalkan gereja ketika kalimat daripada pendeta terlalu keras dan kau tidak suka, padahal itu adalah kebenaran dan kau akan segera meninggalkan gereja. And you will soon leave the church whenever the pastor says something harsh that you don't agree with. Ada banyak hal contoh-contoh yang lain yang mendorong orang-orang yang datang sepertinya keluar itu di dalam luarnya mengikuti Tuhan ke gereja, tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh akan mengasihi akan Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan. There are many examples of this, people who come to church, but in the depths of our hearts do not want to love God or glorify Him. Saya mengatakan ini bukan hanya sebagai teguran bagi saudara sekalian, I say this not as a rebuke for you, tetapi juga sebagai refleksi pribadi bagi diri saya sendiri. but as a self-reflection for myself too. Saya kadang-kadang berpikir, apakah saya datang di dalam persekutuan doa, di dalam semua hal-hal yang harus saya ikuti, bahkan beribadah, berkhotbah dan sebagainya, itu adalah hanya karena tugas saya sebagai pendeta. I think at times that when I come to prayer meetings or when I preach the word, am I doing this just because it is my task? Apakah saya melakukan itu semua karena memang pekerjaan saya dan memang karena saya juga digaji untuk melakukan itu semua? Am I doing this just because it's my job and I'm paid to do it? Dan kalau saya tidak melakukan itu, saya kemungkinan tidak akan bisa menjadi pendeta dan mungkin menjadi masalah dan pekerjaan saya akan hilang karena saya tidak melakukan itu. And am I doing it only because if I didn't do it, I would stop getting paid? Itu menjadi refleksi dari pribadi saya, juga menjadi ini persoalan hati yang sungguh-sungguh kita boleh merefleksikan di hadapan Tuhan. This is my own self-reflection, and I encourage you to have this kind of self-reflection before God as well. Kalau kita datang ke gereja hanya karena keuntungan tertentu yang kita terima secara materi khususnya atau secara hal-hal yang lain, maka sesungguhnya itu bukanlah sifat daripada anggota kerajaan Allah yang sejati. If you come to church simply to reap the benefits, especially material benefits, then you should self-introspect and realize that these are not the characteristics of the members of God's kingdom. Sifat kerajaan Allah salah satunya adalah Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga adalah seperti orang yang menemukan harta yang berharga luar biasa. One of the characteristics of the members of God's kingdom, as Jesus says, is as one who finds a great treasure.
Dan kemudian karena dia begitu senangnya harta yang begitu berharga itu, dia pulang dengan sukacita menjual seluruh hartanya dan untuk mendapatkan harta yang begitu berharga ini. And because he sees this great treasure, he goes home and with joy sells all that he has to buy that treasure. Itulah sifat kerajaan Allah. Dia datang anggota kerajaan Allah datang kepada Tuhan dengan sukacita karena menyadari Tuhan adalah treasure yang paling berharga itu. The true members of God's kingdom come to God with joy because they realize that He is the true treasure they've been looking for. Sehingga kita datang menyadari bahwa segala hal yang paling berharga itu Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Let us realize that the most valuable and greatest treasures God has already given to us in Jesus Christ. Sehingga kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan persembahan, kita mengikuti pelayanan karena kita menyadari Tuhan telah mengasihi kita dan aku ingin mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. So that when we come to church and we worship and we give offerings and we take part in ministries, may we do it out of a heart that is grateful to God for what He has first given to us. Saudara datang beribadah di rumah masing-masing, mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini, bukan hanya karena alasan-alasan yang lain, tetapi karena engkau mencintai akan firman Tuhan. When you are sitting at home right now attending this worship service, may it be because you love God. Dan senang akan firman Tuhan. Maybe because you love God and you love His Word. Karena itulah yang pemazmur katakan, orang yang benar itu adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Because the Psalms say that the righteous man is he who delights in the Word of God and meditates on it day and night. Saudara sekalian, kita melihat karakter yang kedua yang digambarkan di dalam karakter Mephiboset. Brothers and sisters, let us look at the second character here, which is the character of Mephibosheth. Di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. In verses 24 to 30. Saya bacakan bagi saudara dengan cepat. I will read it for us. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menumpanginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Dia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang hal itu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab Tuanku Raja sudah pulang dengan selamat." Saudara sekalian, ini adalah contoh teladan yang indah dari Mephiboset. This is a beautiful example we see in Mephibosheth. Dan ini adalah karakter yang indah dari orang-orang yang sejati ada di dalam kerajaan Allah. This is a beautiful picture of a true member of God's kingdom. Terakhir kali kita mendengar tentang Mephiboset itu dari Ziba, hambanya Mephiboset, yang telah memfitnahkan Mephiboset bahwa mengatakan dengan Mephiboset itu mendukung pemberontakan Absalom. The last we have heard of Mephibosheth was from Ziba, his servant, who slandered him and said that he was supporting Absalom's rebellion. Itu ada di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 4. This is in 2 Samuel 16 verses 1 to 4. Karena itu Daud ketika bertemu Mephiboset, dia bertanya dengan nada yang agak curiga, mungkin dengan mata yang disipitkan sedikit. That was why David asked with suspicion in verse 25, maybe with a bit of a suspicious look on his face. "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Why did you not go with me, Mephibosheth? Tetapi sesungguhnya kalau Daud melihat Mephiboset apa yang
melihat tubuhnya, melihat penampilannya, sebenarnya sangat jelas di mana hatinya Mephiboset. But if David took a closer look at Mephibosheth, he could see clearly where his heart was. Ayat 24 itu dijelaskan bahwa Mephiboset tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. In verse 24, we see that Mephibosheth had neither taken care of his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes from the day the king departed until he came back in safety. Gambaran ini menunjukkan bahwa Mephiboset sedang berduka dan ada bersama-sama dengan Daud secara roh di dalam pembuangan. These were signs of mourning, as if he was together spiritually with David in exile. Karena itu Mephiboset menjelaskan sedikit ketika Daud bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku?" And so he started to explain himself, responding to David's question of why he didn't go with him. Tetapi setelah mengatakan kalimat sedikit, dia langsung berhenti But after talking at length for a bit, he stopped. dan langsung berkata, "Biarlah raja melakukan apa yang dipandangnya baik." And he said, do therefore what seems good to you. Dan dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak layak menerima anugerah Tuhan, menerima anugerah daripada dan belas kasihan raja, tetapi raja sudah begitu baik kepada dia. Lakukan raja apa yang kau pandang baik. He says he's experienced so much grace and so much goodness from David, and so do therefore what seems good to you. Dan kemudian raja mengatakan kalau begitu, raja rupanya percaya dan terkesan dan melihat kesungguhan daripada Mephiboset dan kemudian berkata, karena itu ladang dibagi dua antara kamu dengan Ziba. And the king must have seen Mephibosheth's earnestness, and so he decided to divide the land between him and Ziba. Tetapi ayat yang ke-30 menyatakan keindahan yang lebih lagi dari Mephiboset. But verse 30 shows the beauty of Mephibosheth's heart. Menyatakan akan hatinya yang sungguh-sungguh akan mengasihi Daud. It shows the sincerity of his heart in loving David. Ayat ke-30 Mephiboset mengatakan, biarlah Ziba mengambil semuanya itu, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat, itu sudah cukup bagiku. He said, "Oh, let Ziba take it all. Since my lord the king has come safely home, that is enough for me." Itu saya teringat kita tahu bahwa itulah orang yang anak yang sejati, anak yang sungguh-sungguh senang ketika ayahnya itu pulang sudah pulang setelah pergi beberapa minggu. We know this to be the heart of a child who sees his father come back after his father left for a few weeks. Meskipun ayahnya membawa mainan yang bagus, mainan yang dia sangat suka, even though his father might come back from his trip with toys, tetapi anak yang sejati adalah anak yang tidak ingin ayahnya pergi untuk meskipun membawa mainan yang sangat bagus, dia lebih ingin ayahnya pulang dan boleh bermain bersama-sama dengan dia. But a true child doesn't want his father to go away again just so he can bring back more toys. But a true child wants to spend time with his father. Biarlah Ziba mengambil seluruh tanah itu, sepanjang raja sudah kembali pulang dengan selamat, itu sudah cukup bagiku. Let Ziba take all the land. If the Lord my king is back, that is enough for me. Saudara sekalian, dua hal yang kita perlu perhatikan dari hal ini. There are two things you must understand here. Bahwa keputusan Daud itu membagi ladang menjadi dua antara Ziba dengan Mephiboset itu sebenarnya bisa dimengerti, tetapi sesungguhnya sesuatu yang tidak adil. First is that David's decision to split the land between Ziba and Mephibosheth is understandable but unjust. Daud sebenarnya menyadari bahwa Mephiboset yang benar dan bahwa Ziba telah mengkhianati Mephiboset. David knew that Mephibosheth was in the right and Ziba had betrayed Mephibosheth. Tetapi dia sepertinya sudah keburu janji kepada Ziba. But he had already spoken too soon to Ziba. Dan sebenarnya di dalam pasal 16 juga Ziba sudah berjasa memberikan banyak bantuan kepada Daud. And in chapter 16, Ziba had helped out David and his people by giving them food. Daud seperti paisengki, rasa tidak enak kepada Ziba, meskipun dia tahu sebenarnya Ziba itu tidak benar. David felt bad for Ziba, even though he knew that Ziba was in the wrong. Ini kita bisa melihat juga realita keterbatasan seorang pemimpin, bahkan seorang Daud. This shows the reality of how leaders often have limitations, even leaders like David. Tapi penekanan di sini kita fokus kepada Ziba, kepada Mephiboset.
But I want to put more attention on Mephibosheth here. Mephibosheth adalah seorang yang cacat dengan banyak sekali keterbatasan, tetapi dia adalah orang yang setia kepada raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Mephibosheth was disabled. He had many limitations, but he was very loyal to the king anointed by God. Janggut yang tidak dicukur dan baju yang tidak dicuci berbulan-bulan menjadi saksi akan hatinya yang terus ada setia kepada Daud. He had neither taken care of his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes for months, showing his loyalty to David. Ini mirip seperti perkataan Tuhan Yesus tentang perempuan yang mengurapi dia dengan minyak narwastu. This is like the words of Christ about the woman who anointed him with the expensive ointment made from pure nard. Banyak orang-orang yang tidak senang termasuk murid-muridnya, untuk apa pemborosan ini? There were many people when this woman did this who were indignant and said, "Why was the ointment wasted like that?" Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 14 ayat yang ke-8, she did what she could. But in Mark 14 verse 8, Jesus says, "She has done what she could." Dia, perempuan itu bisa melakukan, sudah melakukan apa yang dia bisa. Jangan ganggu dia. Jesus said, "Don't bother her. She has done what she could." Ada hal ini juga ada contoh yang menarik dari cerita yang disampaikan oleh Don McClure, seorang misionaris di Afrika. This reminded me of an interesting story told by Don McClure, a missionary in Africa. Dia menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Orop, He told a story about a boy named Orop yang tinggal di dekat rumah misi di Akobo di Sudan. who lived in a mission house near Akobo, Sudan. Dan Orop ini adalah seorang anak yang agak aneh, katanya digambarkan itu karena kepalanya itu rata, di atasnya tuh flat. Orop was pictured as a bit of a weird kid because his top of his head was completely flat. Tetapi dia seorang anak yang antusias ingin belajar. But he was very enthusiastic to learn. Tetapi dia sangat terbatas karena jadi meskipun dia ingin belajar, antusias mau belajar, tetapi dia sebenarnya sangat sulit untuk belajar apapun. But he was very limited in that even though he was enthusiastic to learn, he couldn't pick up very many things. Dia selalu tulis namanya saja itu terbalik-balik. He would always mess up writing his own name. Sehingga akhirnya Don McClure ini mengatakan, kamu nggak bisa belajar, tempat kamu itu harusnya diisi oleh anak yang lain yang lebih bisa belajar. So that Don McClure had to say to him, "Sorry, you can't come to this school anymore. You have to give your place to another child who can learn." Maka dia tidak lagi boleh sekolah dan tempatnya diambil oleh anak lain. And so Orop couldn't go to school and his place was taken by another child. Tetapi Orop ini dia tetap ingin belajar, dia tetap datang ke sekolah dan tapi tidak duduk di bangkunya, tetapi berdiri di luar sekolah di pinggir jendela. But Orop was very enthusiastic and so he continually came and stood near the window of the school instead. Dan dia terus mendengarkan apa yang diajarkan di kelas itu. And he continually heard what was taught in the classes. Dan setelah selesai sekolah dia sering kumpulkan anak-anak yang lebih kecil dari dia dan dia mulai menceritakan kembali apa yang diajarkan di sekolah. And often after school he would gather together children younger than him and teach them what he had learned from school. Dan dia mulai menceritakan cerita Alkitab yang diajarkan di sekolah. And he would start to teach the Bible stories that he heard at school. Tetapi seluruh ceritanya terbalik-balik. But everything was upside down. Sehingga anak-anak itu bingung. So that all the children were confused. Sehingga orang-orang yang dengar bingung, nih ceritanya jadi bagaimana sebenarnya. So that everyone was confused as to what's the real Bible story here. Sehingga si Don McClure ini harus mengatakan kepada Orop, kamu nggak boleh cerita lagi karena ceritamu itu membingungkan orang. Don McClure had to put a stop to Orop telling Bible stories because he was confusing everyone. Tetapi kemudian si Don mengatakan, tapi saya punya tugas pelayanan buat kamu. But he said, I have a different task for you. Setiap hari saya akan pergi ke desa yang lain. Every day I will go to a different village. Karena itu kamu setiap pagi datanglah ke rumah saya. So every morning come to my home. Dan kamu punya tugas yang penting. And you have an important task. Yaitu kamu tolong bawain Alkitab saya yang besar. Please bring my heavy Bible. Maka tiap pagi Orop akan datang ke rumah Don. So every morning Orop came to Don's home. Dan siap-siap sudah membawa membawa Alkitab dari Don untuk pergi menemani Don ke desa-desa yang lain memberitakan Injil. And he was ready to bring Don's heavy Bible to go to a different village to preach the gospel. Dia melakukan apa yang dia bisa. He did what he could.
Satu hari, saudara sekalian, One day, brothers and sisters, si Orop itu melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain di sungai. Orop saw a group of small boys playing near a river. Dan tiba-tiba waktu anak-anak itu sedang main, ada buaya menerkam salah satu anak itu. And while those boys were playing, a crocodile came and caught one of those children. Dan semua anak-anak yang lain lari. And the other boys ran away. Tetapi Orop justru menghampiri akan buaya itu. But Orop jumped in to confront the crocodile. Dan kemudian dia berjuang menarik anak itu dari mulut buaya. He struggled to pull the child out of the crocodile's mouth. Dan anak itu akhirnya lepas dari mulut buaya. And he succeeded in freeing the boy. Tetapi Orop yang diterkam buaya itu. But Orop was seized instead. Dan akhirnya beberapa hari kemudian ketemulah orang-orang kaki dan tangan dari Orop. A few days later, Sisa daripada apa yang sudah dimakan oleh buaya itu. they could only find Orop's leg and an arm. Maka Don itu mendatangi akan ibu daripada Orop itu untuk menghibur dia. And so Don went to Orop's mother to comfort her. Dan ibunya dengan sedih, kemudian di dalam kesedihan dan nangis dia mengatakan demikian. And his mother said in sadness this to Don. Orop bilang bahwa dia tidak takut mati karena Yesus akan menggandeng tangannya dan membawanya pulang. Is it true, Pastor Don? Orop told me that he was not afraid to die because Jesus would come to take him by the hand and lead him home. Is this true, Pastor Don? Dan Pastor Don mengatakan, ya betul. Dan Orop sudah digandeng bersama-sama dengan Kristus di surga. And Pastor Don said, yes, it is true. Orop is being led by Jesus to heaven. Melalui kesaksian hidupnya, Orop membawa ibunya dan juga banyak orang lain yang kemudian percaya kepada Kristus. Through the testimony of his life, Orop brought his mother and many others to faith in Christ. Orop seorang yang sangat sederhana, yang tidak bisa apa-apa, banyak hal yang dia tidak bisa lakukan, tetapi he did what he could. Orop was a simple boy. He had many limitations, but he did what he could. Saudara sekalian, inilah Mephiboset, Brothers and sisters, this is Mephibosheth, yang timpang dan yang tidak banyak bisa melakukan apa-apa, tetapi he did what he could. He was lame and he couldn't do much, but he did what he could. Saudara sekalian, inilah realita seharusnya yang terjadi di dalam gereja, di dalam anggota kerajaan Allah, di dalam keluarga kita juga. This, brothers and sisters, is the reality that we should see in the church, in the kingdom of God, and in our families. Anggota daripada kerajaan Allah itu berbeda-beda, bermacam-macam, beragam-ragam. The people of the kingdom of God are diverse. Tidak semua orang, bahkan di dalam sejarah sangat sedikit orang yang bisa menjadi seperti Pak Tong. In history, we see not everyone, and in fact, not very many people at all can be someone like Reverend Tong. Tetapi ada orang-orang yang sangat sederhana seperti Mephiboset yang penuh dengan kelemahan. But there are simple people like Mephibosheth, full of weaknesses. Tetapi orang-orang ini juga adalah orang-orang yang setia di dalam panggilan Tuhan bagi hidupnya. But these people are faithful in the calling that God has given them. Dan kalau dia melakukan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada dia, maka dia sama berharganya di mata Tuhan. And if they do what God has called them to do, then they are equally worthy in God's eyes. Saudara sekalian, biarlah kita semua juga kita tahu, termasuk anak-anak kita, itu memiliki berbeda-beda. Mereka ada anak-anak yang sangat-sangat juga terbatas. We and our children, we all have diverse capabilities. Juga di dalam gereja ada orang-orang yang berbeda-beda dan ada yang memiliki kapasitas yang sangat-sangat berbeda. Even us in the church, we all have different capacities and limitations. Mephiboset tidak bisa memberikan banyak harta kepada Daud seperti Ziba. Mephibosheth couldn't give great treasure to David like Ziba. Dia tidak bisa memimpin akan peperangan tentara seperti Amasa ataupun seperti Yoab. He couldn't lead an army like Amasa or Joab. Tetapi dia dengan kesedihannya, dan pasti kemungkinan dengan doanya, dia hatinya ada terus setia kepada raja yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. But with his mourning and certainly with his prayer, he was there spiritually with the King David. Dan dengan demikian, orang seperti Mephiboset, seperti Orop itu menjadi berkat di dalam kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia.
And with this, even someone like Mephibosheth or Oreb can be a blessing in the limited capacity that God has given them. Saudara sekalian, he did what he could. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan apa yang kita bisa lakukan? Brothers and sisters, he did what he could. The question is, have we done what we can? Di dalam Tuhan tidak memanggil kita semua sama menjadi pendeta, menjadi melakukan banyak hal, tetapi apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita melakukan yang terbaik di situ. Brothers and sisters, God has not called all of us to be pastors and to do these great things, but what God has given to us, may we do it faithfully. Yang diberikan 1 talenta oleh Tuhan, janganlah dia menuntut untuk mendapatkan 5 talenta. Those given 1 talent by the Lord, may he not strive for 5 talents. Tetapi yang diberikan 5 talenta oleh Tuhan, dia harus bertanggung jawab untuk mengerjakan 5 talenta itu dan menghasilkan 5 talenta di hadapan Tuhan. But he who was given 5 talents by the Lord, he's expected to bring about another 5 talents. Biarlah masing-masing kita sungguh-sungguh di dalam keberadaan kita masing-masing setia mengerjakan yang terbaik yang kita bisa lakukan. May we in all of our diverse capacities bring the best to our God. Yang terakhir, saudara sekalian, kita melihat akan seorang yang bernama Barzilai. Lastly, let us look at someone named Barzillai. Itu dicatat di dalam ayat 31 sampai 39. He is written in verses 31 to 39. Saya bacakan sekali lagi yang terakhir bagi saudara ayat-ayat ini. I will read for us these verses. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hamba-Mu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hamba-Mu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Sepotong jalan saja hamba-Mu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hamba-Mu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hamba-Mu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku raja pandang baik. Lalu berbicara raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang itu pun pulanglah ke tempat kediamannya. Ini satu karakter lagi yang menarik dari anggota kerajaan Allah. This is another interesting character in the kingdom of God. Orang tua yang sudah umur 80 tahun, yang kaya, yang sudah mendukung Daud selama Daud di dalam pelarian. He was a wealthy old man of 80 years who supported David while he was in exile. Dan Daud sekarang menjadi raja, sudah berhasil, Absalom sudah mati, dan Daud ingin mengajak Barzilai, orang tua ini, untuk ayo ikut bersama-sama dengan saya ke istana dan menikmati segala kemewahan hidup dan kenyamanan hidup di dalam istana. And now that Absalom was dead and David was king, he wanted to invite Barzillai, come with me to the palace and live in the comfort and the joy of the palace. Tetapi dia menolak dengan alasan-alasan yang tadi kita sudah baca. But Barzillai refused the offer with the reasons that we have just read. Dan kita melihat di sini seorang yang content, seorang yang puas di dalam hidupnya dan siap untuk kembali kepada Bapa di surga. Here we see someone who is content with his life and ready to return to his Father in heaven. Kalimat Barzilai di dalam ayat yang ke-37a khususnya itu kontras dengan apa yang terjadi kepada Ahitofel. The words of
Barzillai in verse 37a is contrasted with the description of Ahithophel. Di dalam ayat 37a di sini Barzillai mengatakan, biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. In verse 37a here, Barzillai says, "Please let your servant return, that I may die in my own city near the grave of my father and mother." Scholar Perjanjian Lama Vockelman mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Barzillai, apa yang dia katakan ini kontras dengan apa yang terjadi dalam hidup Ahitofel. The Old Testament scholar Vockelman, he writes about how the end of Barzillai here contrasts greatly with the end of Ahithophel. Ahitofel di dalam pasal 17 ayat 23 digambarkan sebagai orang yang kecewa, yang tersendiri, dan akhirnya mati secara mengenaskan dengan menggantung diri. In 2 Samuel 17 verse 23, Ahithophel was disappointed, alone, and died a gruesome death via hanging. Tetapi di sini Barzillai sepertinya dia sudah selesai. Dia mengerjakan sepanjang hidupnya, khususnya di bagian terakhir hidupnya, dia setia mendukung Daud, setia dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan sudah dia tidak mau apa-apa lagi, dia sudah selesai, dia sudah mengakhiri pertandingan dan hidup dalam dunia ini, dan dia siap kembali kepada Bapa dengan damai sejahtera. But on the other hand here we see Barzillai, who has faithfully accomplished his mission, has accomplished the task that God has given him, has completed the race, and is ready to return to his Father in heaven. Seorang psikolog ahli perkembangan psikososial bernama Erik Erikson mengatakan hal ini. An expert in psychosocial development named Erik Erikson wrote this. Bahwa di dalam final stage dalam hidup manusia itu, di dalam akhir hidup manusia akan ada dua kontras yang dialami oleh manusia. In his book, he writes about the final stage of psychosocial development seen in humans. Ya, yaitu akhir hidup manusia itu adalah antara orang yang hidup di dalam integrity, atau kontrasnya adalah dengan hidup di dalam despair atau putus asa. He writes that at the end of a person's life, there are two separate forces. One is despair and one is integrity. Integrity adalah hidup yang puas, yang sudah selesai, dia mengerjakannya, dan sudah dia siap menghadapi kematian. Integrity is a life that has been lived well, and a man who is ready to accept and to face death. Seorang yang telah menghidupi dan menyelesaikan kehidupannya dengan baik. A person who has accomplished and finished his life well. Barzillai boleh kita melihat dengan kacamata seperti ini. We can see Barzillai's life through this perspective. Meski kita tidak tahu kehidupan dia di dalam masa mudanya, even though we do not know his life in his younger days, kita melihat di sini dia telah setia kepada raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. We know that he was faithful to the king chosen and anointed by God. Khususnya di dalam dia menggunakan uangnya dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Especially by using his money well according to God's will. Orang yang seperti ini adalah orang yang puas dan siap menyelesaikan hidupnya di dunia dan siap untuk kembali kepada Bapa di surga. A person like this is someone who is content and ready to finish his life on earth and return to the Father in heaven. Ini juga salah satu bentuk cara orang dan orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah yang hidupnya boleh memperkenan akan hati Tuhan. This is an example of someone in the kingdom of God too, whose life can be pleasing before the Lord. Tentu akhir hidup yang seperti demikian tidak langsung otomatis bisa dilakukan di dalam akhir hidupnya saja. Of course, this kind of end to a life doesn't only happen at the end of the life. Tentu di dalam masa-masa kehidupan waktu masa mudanya, sebelum dia menjelang tua, dia sudah siap-siap melakukan hal yang terbaik, memakai masa mudanya dengan baik, sehingga ketika dia sampai pada masa tuanya, dia sudah mengerjakan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. This is built upon from youth, when we do good things and we strive for good things, so that when we are in our old age, we know that we have done well. Biarlah contoh dari Barzillai bukan hanya contoh bagi orang-orang tua, para senior di dalam jemaat GRI. May this example of Barzillai not only be an example to the elderly in our church, tetapi juga bagi anak-anak muda, pemuda-pemudi, biarlah kita selalu bersiap
melakukan yang terbaik seperti Orop bahkan melakukan apa yang kita bisa karena juga kita bukan hanya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. This applies to those of us who are younger too. May you always be ready to do what is best because, like Orop, Bukan hanya kita tidak tahu kapan kita kapan kita akan meninggal, because not only do we not know when we will die, tetapi juga segala persiapan yang dalam masa muda mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu menjadi modal sehingga kita ketika mencapai masa yang lebih tua kita sudah senang dan puas mengerjakan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan dan kita akan mengalami hidup yang konten penuh dengan integriti dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. because our preparations from our youth will last into our old age, and we will realize then that we have done good, we will be content, and we will have integrity, and we will know that we have been a blessing to others. Saudara, sekali lagi ini adalah contoh yang baik bagi kita untuk kita boleh menyelesaikan dan mengisi waktu yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kita. Brothers and sisters, this is a good example of how we ought to live our lives in the time that God has given us. Dan tentunya bagi orang-orang tua yang banyak yang sudah berjuang berpuluh-puluh tahun di dalam dunia ini dan kita sudah Tuhan memberikan banyak anugerah di dalam kehidupan kita. And certainly this applies for those of us who are older here, who have strived for tens of years making use of the grace that God has given us. Dan kita makin menyadari segala uang yang kita miliki itu tidak ada ₹1 pun yang akan kita bawa ketika kita mati. May we realize that of all the money that God has given us, not a single dollar we will take with us to when we die. Biarlah kita memakai uang itu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan baik-baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan boleh pakai menjadi berkat yang besar bagi kemuliaan Tuhan. May we use the money that God has given us in order to do good and to be a blessing to those around us. Dan kalau ada orang-orang di dalam gereja ini seperti Barzilai, itu adalah satu berkat yang besar bagi gereja Tuhan dan juga bagi pekerjaan Tuhan bisa dikembangkan di tengah-tengah akan dunia ini. And if there are any of us in this church who are like Barzilai, then thank God for that, so that God's work might be further done in this world. Jadi kita boleh simpulkan melalui pasal yang ke-19 ini We can summarize this 2 Samuel 19. bahwa kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang belum selesai di dalam segala pergumulan dan kesulitannya. That we live in a world that is not yet finished with all of its difficulty and strife. Tetapi di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini yang tidak sempurna, yang banyak kesulitan, pertentangan, perselisihan, biarlah kita boleh belajar akan karakter-karakter daripada kerajaan Allah. But in this imperfect world where we have division and strife, let us learn from these characters who are pictures of members of God's kingdom. Biarlah kita boleh belajar seperti Barzilai. May we learn like Barzilai. Biarlah kita boleh belajar dengan rendah hati dan melakukan yang terbaik seperti di dalam segala keterbatasan kita seperti Mephibosheth. May we learn to do what we can in our limited capacity like Mephibosheth. Dan biarlah kita berhati-hati untuk boleh menjaga hati kita di dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tidak seperti akan Simei yang mencari keuntungan diri sendiri. And may we be careful to guard our hearts so that we may love God, not like Shimei who was opportunistic. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. May God bless us with His word. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Father in heaven, we give thanks that this day we can worship and hear your word. Tuhan, kuatkan kami di dalam masa-masa lockdown di Melbourne khususnya untuk kami boleh setia mengerjakan apa yang bisa kami lakukan. Lord, help us during this time of lockdown to do what you have called us to do. Dan bahkan di dalam mungkin lockdown yang juga tidak akan lama lagi dikendorkan, dibuka, biarlah kami terus setia mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. And if this lockdown should be lifted soon, may we do what is pleasing to you. Termasuk kami boleh saling mengasihi, menghibur, mendorong, menguatkan saudara-saudara kami yang ada di dalam lockdown.
including in loving, comforting, and strengthening our brothers and sisters who are still in lockdown. Tuhan, pimpin kami untuk tidak memperhatikan diri kami sendiri, tetapi menganggap yang lain, saudara-saudara kami, lebih utama dari diri kami sendiri. Lord, would you help us to not think of ourselves, but to take the others as more important than ourselves. Dan ajar kami untuk boleh setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. And teach us to be faithful in doing what you will. Pimpin kami, beri kekuatan kepada kami, dan Tuhan terus jaga dan hibur kami di dalam penghiburan yang dari Tuhan saja. Would you lead and strengthen us, and may you guide and comfort us in the comfort that we have in you alone. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.